Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Bebas, saya dari kelompok 2 Praktikum Algoritma dan Pemrograman, jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat program simulasi game. Ehm, Langsung saja kita menuju ke programnya. Nah, yang pertama, di sini ada input IOStream. Di mana input IOStream ini adalah fungsinya untuk memanggil fungsi library dari in, out, dan inline. Lalu ada using namespace std adalah fungsinya untuk mempermudah kita supaya kita tidak perlu menuliskan std di setiap barisnya. Lalu ada in main, ini adalah fungsi utama dari sebuah programnya. Lalu ada pembuka programnya itu digunakan kurung kurawal. Lalu kita deklarasikan variabel terlebih dahulu. Di sini ada uh, variabel password, pilihan HP, energy, gold, kill, dan temp. Ini yang password pilihan HP Energi Gold Kill ini bertipe integer. Kenapa integer? Karena dia mungkin, bukan mungkin, ini adalah merupakan bilangan bulat. Lalu untuk variabel temp ini fungsinya adalah string karena nanti dia berupa karakter gitu. Lalu kita langsung inisialisasikan nih di mana HP itu sama dengan 100, energi itu sama dengan 60, goldnya 0, dan kill 0. Lalu kita punya label login di sini karena kita nanti akan menggunakan goto. Nih, goto di sini. Goto login berarti nanti kita masuk ke sini. Oke, lalu cout login dan inline. Oke, untuk fungsi cout ini sendiri adalah eh, untuk menampilkan ke layar. Dan inline ini adalah untuk pindah baris atau enter. Ini cout tampilkan username. Nah, cout ini itu untuk menampilkannya ke layar output. Jadi, setelah kita tampilkan ke layar output, kita masukkan input nilainya nanti di setelah cout-nya ini. Lalu, hasil input kita tadi akan tersimpan di dalam variabel temp ini untuk username-nya. Nah, karena username tadi kan kita gunakan tipenya itu string ya. Jadi, biar dia tuh kalau misalkan kita pakai karakter panjang pun dia akan tetap gak masalah. Sedangkan kalau misalkan kita gunakan char itu kan itu bisa pakai karakter juga. Cuman itu hanya satu karakter saja yang terbaca. Jadi jika lebih dari satu karakter dia akan error. Tuh. Nah, si in ini fungsinya adalah untuk menyimpan nilai input tadi ke dalam variabel tempo ini. Lalu tampilkan password, simpan ke dalam variabel password. Lalu masuk ke kondisi yang pertama nih, dimana jika password sama dengan 123 maka tampilkan login berhasil masuk. Lalu pindah baris, else. Selain itu, tampilkan login password salah dan coba lagi. Go to login. Nah, go to login ini berarti kita masuk ke dalam login lagi nih yang pertama. Kalau misalkan passwordnya salah, coba lagi, disuruh coba lagi, berarti nanti kita akan masukin username lagi. Oke? Lalu di sini kita pakai dual juga. Yang pertama kita operasikan do yang terlebih dahulu. Tampilkan menu game. Yang pertama itu tampilkan satu ekspor, yang kedua rest, tiga status, yang keempat ada keluar. Lalu pilih aksi. Nah, pilih aksi ini nanti kita pilih tuh di mana mau nomor berapa yang mau kita pilih. Kita mau ekspor atau rest atau status atau mungkin bakal keluar. Jadi nanti kita pilihnya pakai angka ini, 1, 2, 3, 4 ini. Jadi antara empat pilihan itu. Lalu pilihan itu akan tersimpan dalam variabel pilihan ini. Lalu kita punya kondisi yang kedua di mana jika pilihan sama dengan 1, maka lanjut lagi tuh ke kondisi yang kedua itu jika energi kurang dari 10. Nah, jadi jika misalkan dia tuh sama dengan 1 dan kurang dari 10, tampilkan ekspor energi tidak cukup. Continue. Nah, fungsi continue sendiri ini sendiri adalah untuk
ya udah skip aja gitu. Oke, explore ini tidak cukup. Lalu, tampilkan explore. Di sini tampilkan explore kamu menjelajah, lalu battle monster yang HP min 20. Oke, di sini itu ada inisialisasi lagi di mana energi itu min sama dengan 10, artinya energi itu sama dengan energi dikurang dengan 10 dan HP sama dengan HP dikurang dengan 20. Lalu kill plus sama dengan 1, artinya kill sama dengan kill ditambah dengan 1. Terus selain itu, jika pilihannya 2 dan lebih dari sama dengan 50, tampilkan rest energi sudah penuh. Oke, di sini energi sama dengan 50, continue lagi tuh. Masuk ke sini, energi plus sama dengan 20. Jika energi itu lebih dari 50, energi sama dengan 50. Tampilkan rest menambah 20 energi. Lalu else if di sini, jika pilihan nomor 3, tampilkan status pemain yaitu HP-nya berapa, energi berapa, goldnya berapa, kill-nya berapa. Dan else if jika pilihannya 4, tampilkan game, keluar dari game. Lalu break, udah berhenti di situ dan keluar dari peluangannya. Lalu kita masuk ke while di sini. Karena kita udah punya do, kita punya while ini juga. Untuk while HP kurang dari sama dengan 0, tampilkan game over, kamu telah mati. Lalu go to selesai. Di sini jika while-nya benar, maka sudah deh selesai. Tampilkan game selesai, lalu tutup programnya dengan menggunakan kurung-kurung juga. Oke, selanjutnya kita akan running programnya. Oke, ntar aku harus share screen lagi. Mhm. Kita masukkan username-nya di bah. Passwordnya 1. Oh, 32. Kita coba nih. Nah, passwordnya salah. Kenapa tuh? Kan tadi kita inputkan tuh passwordnya itu hanya sama dengan 1, 2, 3. Nah, kalau salah, dia bakal bilang tuh kalau password itu salah. Jadi kita coba lagi nih di sini. Nah, ini di bah. Masukin 1, 2, 3. Enter. Nah, login berhasil masuk. Jadi kita udah masuk nih ke dalam menu gamenya. Aku mau ekspor dulu deh. Oke. Nah, untuk ekspor, kamu menjelajah battle monster menyerang. Oke. Di sini dua itu monster menyerang. Terus ini di HP-nya itu minus 20. Jadi, seolah-olah ini adalah nyawanya tuh minus 20 karena diserang monster tadi gitu. Oke, selanjutnya. Rest dulu deh. Recharge energinya. Nah, menambah 20 energi karena kita dari menu rest. Gitu. Lalu kita cek statusnya tuh. Statusnya gimana ya? Kita cek dulu. Oke, di sini HP-nya 180, energinya tuh 20, kuatnya 0, kill-nya 1. Lalu nomor 4 untuk keluar. Oke, game selesai. Selanjutnya, aku akan masuk ke Word. Oke, di sini aku udah punya program simulasi game. Nah, ini untuk programnya tadi ya sama kayak yang di kode box tadi. Dan penjelasan programnya, apakah aku harus membacakan sebanyak ini? Oke, nggak apa aku bacain deh. Karena tadi kan aku nggak bacain satu persatu ya. Jadi aku akan bacakan aja. Yang pertama itu memanggil library untuk fungsi si in dan si out menggunakan standard dan implicit TD. Ini udah aku jelasin tadi. Dan oke, mungkin bisa dibaca-baca lagi aja. Karena sebanyak ini kayaknya akan menghabiskan waktu.
Mungkin aku nanti bakal jelasin di pseudocode dan di bagian logikanya saja. Oke, di sini untuk pseudocode-nya kita mulai dengan mendeklarasikan variabel. Di mana kita punya variabel password, pilihan HP, energy, gold, kill itu betul integer, dan time itu string. Time ini fungsinya adalah untuk menyimpan variabel nilai input kita yang digunakan untuk username tadi, karena username tadi itu adalah fungsinya itu dia berupa karakter. Lalu mulai di sini ada HP sama dengan 100, energi sama dengan 50, go sama dengan 0, kill sama dengan 1. 0. Jadi login, kita masuk ke login di mana write ini adalah fungsinya untuk menampilkan ke layar dan read ini untuk menyimpan ke variabel. Jadi tampilkan login, tampilkan username dan simpan ke dalam variabel temp gitu. Oke, kalau mau tahu lebih jelasnya bisa dilihat di video-video aku sebelumnya aja. Lalu ini ada continue, lalu and if. Oh ya, kalau kita buka statement di sini, kita harus punya terus statementnya di sini juga, biar dia tuh bisa mengunci statement yang telah kita buat tadi. Oke, langsung ke logika programnya aja ya. Di mana program ini diawali dengan inisial status dasar pemain yang mencakup kesehatan HP. Lalu energi, perolehan emas atau gold, dan jumlah monster yang dikalahkan. Untuk keamanan program, menerapkan sistem autentikasi menggunakan label dan perintah GoTo yang memaksa pengguna memasukkan kata sandi yang benar secara berulang sehingga akses diberikan. Setelah berhasil login, seluruh aktivitas pemain dikelola dalam sebuah siklus perulangan duel yang akan terus berjalan secara interaktif. Di dalam siklus ini, kendali dijaga secara ketat. Misalnya, perintah continue digunakan untuk membatalkan aksi penjajahan jika energi tidak mencukupi atau mengabaikan pemulihan jika energi tidak maksimal. Pemain memiliki kendali untuk berhenti secara normal melalui perintah break. Namun, jika kesehatan pemain habis hingga menyentuh angka 0, program secara otomatis akan mendeteksi kondisi kematian dan melompat keluar dari permainan menuju bagian akhir. Oke, lanjut ke algoritma deskriptifnya nih. Di mana yang pertama itu mulai. Lalu inisialisasi variabel, menetapkan nilai awal satu pemain yaitu HP 100, energi 50, gold 0, dan kill 0. Proses login yaitu yang pertama menggunakan masukkan username dan password, lalu akan mengecekkan jika password adalah 123, maka lanjut ke tahap berikutnya. Lalu jika password salah, tampilkan pesan peringatan menggunakan perintah GoTo untuk kembali ke proses nomor 3. Lalu tampilkan menu menampilkan pilihan aksi pada pengguna, explore, rest, status, dan keluar. Input pilihan menggunakan pengguna milih salah satu angka menu. Lalu pengecekan aksi tuh, di mana jika dipilih satu explore, cek energi. Jika kurang dari 10, menggunakan continue untuk kembali ke menu. Jika cukup, kurangi energi 10 dan kurangi HP 10 dan tambah kill 1. Jika pilih 2, yaitu rest, cek energi jika sudah 50, gunakan continue untuk kembali ke menu. Jika belum, tambah lagi energi 20, maksimal 50. Jika pilih 3, tetap menampilkan nilai terbaru dari variabel HP, energi, gold, dan kill. Jika pilih 4, maka keluar. Gunakan perintah break untuk menghentikan perulangan menu. Lalu yang ketujuh, pengecekan kondisi mati setelah setiap aksi, cek apakah HP itu nol. Jika iya, tambahkan pesan game over dan gunakan GoTo untuk melompat ke tahap 9. Perulangan kembali ke tahap 4 selama kondisi masih terpenuhi atau lebih. Jadi, yang terakhir adalah selesai. Kita masuk ke dalam flowchartnya. Oke, yang pertama kita punya start nih. Oke, untuk start, untuk mengawali dan menutup programnya, kita bisa start dan end itu dengan bentuk oval. Lalu untuk prosesnya, untuk inisialisasi proses dan kutu label dan lain-lain itu gunakan bentuk persegi panjang. Sedangkan untuk input output kita gunakan genjang. Untuk pernyataan kondisi kita gunakan bentuk
belah ketupat. Dan untuk perbelangan, kita gunakan bentuk segi 6. Oke, yang pertama kita mulai nih. Di mana kita masuk ke proses jadi HP 150, got 0, dan kill 0. Lalu kita login tuh. Masukkan time sama passwordnya. Jika passwordnya 123, maka jika iya, login masih masuk. Masuk tuh. Oh, ini aku ada kesalahan. Harusnya aku ini tuh arahnya ke sini, ke pilihannya. Login harus masuk kan, jadi langsung masuk ke pilihan. Nah, untuk ini kayaknya aku ada salah. Apa ya nanti aku jadi benerin lagi. Lalu kita masuk ke pilihan nih kalau udah berhasil masuk. Kalau misalkan salah, kita login, password salah, coba lagi. Nah, masuk lagi itu, go to, login lagi di sini, masuk lagi ke sini, masukkan password lagi, masukkan tim lagi. Terus pilihan, dia pilihan satu dan kurang dari 0, kurang dari 10, ekspor energi tidak cukup. Lalu masuk nih ke explore, kamu jelajah. Terus energi sama dengan 10 HP. Ngurang jadi dikurang dengan 20 dan kill nambah satu. Yang kedua, jika energi lebih dari 50, maka rest energi pemain sudah penuh dan energi 50. Jika tidak, energi tambah dengan 20 energi lebih dari, jika energi lebih dari 50, tuh, oh, bisa digeser ya. Oke, 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 bisa digeser kok. Terus sampai di mana tadi? Ini energi lebih dari 50, maka energi sama dengan 50. Lalu rise untuk menambahkan energi. Ini harusnya ke sini. Tapi it's okay. Karena udah capek juga. Nah ini adalah jika pilihan ketiga, HP energi gold kill. Lalu pilihan keempat. Ini jika benar ya, langsung juga. Kalau salah, langsung ke pilihan keempat. Dimana jika benar, dia akan masuk ke game, keluar dari game. Lalu, jika HP kurang dari sama dengan 0, maka tampilkan game over, kamu telah mati. Lalu go to selesai. Ini pernyataan while tadi, jika benar maka selesai. Udah. Kalau selesai berarti game over. Game selesai. Game selesai. Sorry cegukan. Lalu kita masuk ke end nih. Nah untuk ini tadi kita langsung masuk ke end semua. Oke, selesai ya mungkin. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.